Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Itu apa ya? Ya intinya pada pertemuan kali ini berharap kita semua senantiasa sehat. Dan ternyata kita pun harus lebih bersabar lagi gitu. Karena wabah COVID ini belum akan selesai nampaknya, masih akan lama lah. Kenapa ya? Karena kesalahan kita juga yang masih abai terhadap protokol kesehatan gitu ya. Masih banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan, sehingga pandeminya ya yang menjadi korbannya masih bertambah juga sampai saat ini gitu ya. Bahkan di Bandung Barat itu ada 3 wilayah yang menjadi zona merah: Padalarang, Ngamprah, dan Batu Jajar yang kotanya gitu ya. Tapi bukan berarti yang di kampung itu selamat ya, yang nggak di kota, maaf bukan kampung, nggak di kota itu selamat, nggak juga gitu. Mungkin juga kalau kaliannya tidak mematuhi, tidak berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih, ya bukannya tidak mungkin bisa terjangkit gitu ya. Makanya dalam hal ini kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri kita ya. Salah satunya senantiasa mencuci tangan gitu, harus bersih dengan sabun. Nah, sabunnya mau sabun colek, mau sabun mandi ya boleh-boleh saja lah ya gitu. Nggak mesti harus sabun antiseptik, enggak ya gitu. Yang penting pakai sabun saja. Dan airnya harus air yang mengalir ya, jangan cai kokobok gitu. Tidak baik itu cai kokobok ya. Tuh. Nah, ya Bapak senantiasa mengingatkan pada kalian gitu ya. Ya tolonglah lebih memperhatikan diri sendiri untuk kesehatan gitu ya. Jangan sampai kita mencelakakan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita gitu. Karena kalau sudah sakit, bagi yang sudah mengalami gitu ya, yang sangatnya enak sekali katanya gitu ya. Kita patut bersyukur saat ini masih bernapas tanpa menggunakan ventilator. Ventilator itu adalah alat bantu pernapasan ya, seperti di oksigen gitulah, ke hidung dimasukkan gitu. Sangat gak enak sekali, harus terbaring gitu. Kita masih seger udaranya, udara murni gitu ya, udara itu yang bersih gitu. Masih bisa, makanya harus sangat-sangat bersyukur sekali. Kemudian juga ya usahakan untuk saat ini tolong senantiasa menjaga jarak gitu ya, minimal 1 meter, maksimal 2 meter lah, karena itu salah satu cara untuk mencegah penyebaran virusnya. Karena virus ini menyebarnya melalui kontak gitu ya, langsung, bukan dengan angin, tidak bisa diterbangkan gitu. Daun sayapan tidak akan terbang. Terus juga senantiasa jaga kesehatan lah ya, dengan cukup istirahat, jangan begadang terus mentang-mentang di rumah main HP ya, ada alasan keur daring keur belajar, padahal stalking status batur gitu nya, don ngomongkeun batur di WA teh gitu, atau ya naon we sirik-sirikan gitu, yang akhirnya jadi bermanfaat ya hidup ini gitu, seperti itu. Jadi alasan gitu pegang HP itu yang antang ieu keur ngerjakeun tugas, padahal keur Facebookan, sedang chatting WA jeung kabogo gitu. Mau boga kabogo, anu boga kabogo ya berarti teu payu gitu. Ya. Nah, kemudian juga dengan COVID ini kita diuji keberimanan kita gitu ya, sejauh mana kita beriman kepada Allah. Dengan apa buktinya? Dengan perilaku hidup bersih itu tadi gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak berperilaku bersih ya berarti kurang beriman gitu, karena sesuai
Panggilan Allah itu kan hanya hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu gitu kan ya. Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman, yang tidak beriman kan tidak pernah dipanggil ke Allah. Itu. Yang paling mudah sajalah menjaga kebersihan ya tangan kalian ya. Kalau kukunya masih banyak yang kotor, yang hitam-hitam, aduh tolong itu segera dipotong kukunya, bukan jarinya. Ingat ya, kukunya yang dipotong, bukan jarinya. Bersihan. Itu karena kalau ada kuku yang panjang itu dan hitam itu adalah tempat berdiamnya jin atau setan. Itu dicari nanti di kuku itu yang di bawah kuku itu yang harideung ngomong harideung gitu. Aya nu kukuna geuneuk teh ada laki-laki misalkan atau perempuan dikutek itu warna hideung dengan kukuna teh rame teh ya lain indah katingalina teh mending mun kulitna bodas mas kulitna burik dikutek hideung beuki we ngebeleg-beg ya uyuhan ningalina ge da deh asa kumaha gitu. Terus makan kamu dengan itu ya dengan tangan gitu. Tidak pakai sendok misalkan. Makannya pakai ramu. Tangannya kotor, hidung, jero kukuna teh. Itu ya. Apakah udah habis main tanah atau naon naon itu tidak bersih langsung kamu makan. Ya wajar kalau misalkan jadi tubuhnya sakit gitu. Karena yang sehat itu adalah orang yang beriman, sehat. Bagaimana kalau ada orang beriman tapi dengan sakit? Itu qadarullah ya harus diuji. Karena bagi orang yang beriman sakitnya itu adalah sebagai penghapus dosa. Dan bagi orang yang tidak beriman, yang tidak berperilaku hidup bersih, sakitnya itu adalah sebuah azab dari Allah. Gitu. Karena ya ulahnya sendiri ya. Gitu. Jadi harus menjaga kebersihan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Gitu ya. Terus juga memakai masker, misalkan kalau mau pergi keluar ke tempat yang berkerumun banyak orang pakai masker. Masker banyaklah sekarang ya yang jualan masker. Dulu masih ada yang mahal, sekarang sudah pada murah kembali. Itu. Terus jaga jarak minimal 1 meter, maksimalnya 2 meter. Jangan berkerumun, ulah ngarariung atau tapi dah kamu mah kadang ngaliwat ngariung gitu ya. Dalam bentuk ngariung terame kan gitu ya. Itu. Baik, siswa-siswaku sekalian, kita masih di chapter 2 ya. Kalau chapter 1 ya kita itu hanya perkenalan biasalah sudah bahwa cukup. Saya kira cukup kalian bisa paham. Sekarang di chapter 2-nya ini ya. Masih kita akan mempelajari tentang I will learn to introduce myself and others untuk menerangkan, menjelaskan. Kemarin pun kan videonya sudah ada ya. Nah, ini hanya Bapak yang mempertegas saja supaya kalian bisa lebih paham gitu ya. Myself and others. Salah satu pertanyaannya adalah what's your name? What's your name itu adalah untuk bertanya kepada orang lain siapa nama kamu, tahu kan ini pasti ya. Atau dengan menggunakan hello. Nah ini kalimat introducing-nya ya. Ini adalah memperkenalkan diri sendiri. Gitu. Mau baca ya. Sudah dipraktekkan ya, tidak ada yang dipraktekkan, ada yang mengumpulkan ya, bagus kata-kata. Ini tinggal diisi lah ya, udah gampang itu. Nah, ini mah hanya sekedar kata-kata saja, expression yang ada ya itu. Memperkenalkan cara perkenalannya bagaimana ini, contoh-contohnya. Ini Siti dari Minang gitu kan. Dayu dari Bali. Kemudian di sini nah ini he is siapa ini sesuai dengan gambar di atas. Siapa? He is namanya siapa? He come from mana ini? Ini juga sama. He is siapa ini? He is from dari mana? Ini juga sama, ini sama. Tinggal dilihat lagi ke atas untuk menjawabnya. Ini percakapannya seperti ini ya, yang sudah ada lah. Buat percakapan itu. Ini rumpang kosongnya bisa kamu isi dengan kartu identitas perpustakaan. Boleh dibuat ya. Kalau dibuat ya, mengikuti ini saja lah. Dibuat, isi oleh kalian sendiri. Ini nggak usah lah. Ini nggak usah ya. Nggak usah dikerjakan aktivitas 8-nya.
Nah, ini. Di sini yang harus kamu lakukan adalah please ask your classmate about their favorite color and favorite food using the question above. Complete the table. Maaf batuk ya. Nah, ini pertanyaannya yang bisa dipakai untuk bertanya. Nama teman kamu sesuai ya. Kamu bisa bertanya jawab di WhatsApp grup ya. Di WhatsApp grup silakan kamu bertanya jawab pakai voice. Pakai voice ya, pakai voice. Kamu misalkan mau nanya ke siapa? Misalkan Cory mau bertanya ke siapa? Cia, siapa? Siapa gitu ya. Nah, kamu tinggal pakai voice sebutkan namanya. What is your favorite color, Cory? Misalkan. Nah, nanti Cory menjawab, my favorite color is misalkan pink. Nah, itu bisa. Kemudian pertanyaan kedua, what is your favorite food, Cory? Nah, kalau misalkan kesukaannya apa? Goreng ayam. My favorite food is fried chicken. Itu misalkan tinggal jawab seperti itu. Sampai 10 pertanyaan, 12 tuh ya, kan 2 sudah dikerjakan, nah tinggal berarti tinggal 10 pertanyaan yang harus ditanyakan. Siapa nama temannya dijawab di situ ya, gitu. Di grup silakan di WA grup dilaksanakan bebas ya. Nanti kan Bapak sambil mendengarkan siapa yang bercakap-cakap di situ. Kalau hanya ada yang menulis saja, sungguh ngedengarkan percakapan orang lain tidak melakukan pertanyaan, nah nanti bedanya akan kelihatan. Nah, ternyata di sini ada gambar-gambar makanannya ya gitu. Ini mau pakai ini silakan, mau di luar ini juga nggak apa-apa. Mau cari sendiri, bebas. Tulis di buku ya, tulis di buku catatan itu. Kemudian juga, nah, how do you say it? Nah, ternyata ini kita harus mengucapkan juga yang benarnya gimana nih, ya alfabetnya. Itu, Bapak kasih contoh dulu lah. A itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z itu ya. Jadi di sini sebetulnya hanya tinggal mengeja nama kamu ya. Itu. Work in fair, practice spelling name as the model dialogue. What's your name? My name is Udin. U-D-I-N. Nah, my name is Benny. B-E-N-I. What about you? Nah, ini ya gitu. Dieja gitu sesuai dengan kalimatnya. Silakan nanti ya. Sama. Nah, di sini adalah These are my teacher. Please complete the table with the name of your teacher and the lesson they teach. Nah, kamu cari nama gurunya siapa, tuliskan mata pelajarannya apa yang dipelajarinya. Di sini kan Mr. Eri English. Nah, guru kamu yang aslinya siapa, tuliskan di sini pelajarannya apa. Ini di sini ya. Sini, nah ini perkenalannya itu ya, kalimat-kalimatnya bisa dibaca. From now I know how to introduce myself and I know how to spell their name. Nah, setelah mempelajari ini kan kamu minimal kamu tahu bagaimana cara mengenalkan diri sendiri dan juga orang lain. And I know how to spell their name, dan bagaimana cara mengeja namanya dalam bahasa Inggris itu ya. Oke, nah sekarang ada project nih ya. My project is to make a poster about people I love. These are the people I love ya.
kamu proyeknya adalah membuat poster tentang orang-orang yang kamu sayangi. Misalkan di sini, these are the people I love. Fotonya siapa nih? Foto bapak, emak, yang adik kamu ya. Kalau tidak ada adik, misalkan kamu anak satu-satunya, ya saha dia kabogoh misalkan itu. Nama, name, age, usia, occupation, pekerjaan, hobinya apa? Kamu tuliskan di sini namanya seperti itu ya. Boxnya seperti itulah. Nah, dan sesuai ya. Find picture or photo of people you love at home. Put the photos on the manila paper. Write description of each photo below them. Present your personal information ya. Ini mah kan di kertas manila ya. Di HPS juga bisa lah menggunakan HPS. Buat seperti ini. Fotonya siapa saja, 3 sajalah cukup. Namanya, umurnya, occupation, pekerjaan, hobi apa, tuliskan. Nah, di sini ada lagu Sing a Song gitu ya, lagu tradisional. Coba apa nggak tahu ini lagunya. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Bingo was his name. His name. Bingo, 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 and Bingo was his name. Oh. There's a farmer had a dog and Bingo has a name. Bingo, Bingo gitu barunya. Enggak dia pelajari dia. Nggak tahu ini. Clap ini tentang claps itu tepuk tangan ya. Cuma bisa salah kayak enak. Nah, itu ya diantaranya yang harus kamu kerjakan. Ini lagunya mah janganlah, nggak usah. Yang tadi saja yang disebutkan ini dikerjakan gitu ya. Kemudian ini mah dibaca sebagian, ini dikerjakan. Terus ini dibaca. Nah, ini untuk mengeja silakan dilatihkan huruf-hurufnya, cara pengucapannya. Ini juga silakan kamu tanyakan kepada teman kamu, bertanyanya melalui voice di grup WhatsApp bahasa Inggris. Ini nggak usah dikerjakan. Yang ini saja satu, kerjakan aktivitas 7. Nah, ini tinggal diisi namanya siapa gitu ya. What's your name? My name is, where are you from? Ya jawabnya di mana. Gitu ya. Itu untuk bertanya identitas saja. Oke, I think that's all. Ya, paham ya saya kira Bapak kira. Dan sebagai informasi saja untuk lanjutannya besok minggu depan itu ada PTS ya, penilaian tengah semester. Dan ketentuannya dari kurikulum itu harus mengerjakan di Google Classroom. Nah, makanya yang belum bisa download ataupun apa, ya wayahna lah yang Google Classroom kan sudah dikasih kartu kuota itu ya gratis. Silakan aja lah kamu gunakan, itu lumayan itu ya gratis ya. Tapi engke kudu ngisi anger sebeakmanya gitu dan manfaatkan itu ya gitu. Karena sebab apapun sama lah ya, harus menggunakan kuota juga sama ini, nggak perlu pakai kuota yang gitu. Oke, ngerti ya, paham, silakan nanti diperhatikan baik-baik videonya, dicerna baik-baik. Apa yang disampaikan harus ditugaskan, dikerjakan, kerjakan di buku catatan dengan rapi ya ditulis. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.